Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, sudahkah kalian atau sudahkah kamu bermedsos hari ini? Kenapa saya bertanya demikian? Karena kalau kita lihat kondisi hari ini, media sosial itu sudah menjadi ruang utama gitu dalam kehidupan manusia. Hampir semua informasi yang kita peroleh itu berasal dari media sosial, mulai dari berita, opini, hiburan, bahkan dakwah sekalipun. Dan setiap orang itu bisa dengan mudah gitu memproduksi dan menyebarkan informasi gitu tanpa adanya penyaringan yang ketat gitu. Nah, sungguh ini merupakan sebuah perkembangan yang signifikan, sebuah perkembangan yang luar biasa gitu. Namun di sisi lain, perkembangan media sosial ini juga itu menghadirkan tantangan yang cukup besar. Informasi yang sangat cepat, informasi yang beredar itu sangat cepat gitu, dan seringkali tanpa kejelasan sumber gitu. Banyak orang itu lebih mudah tergoda untuk langsung membagikan sesuatu yang viral dibanding memastikan kebenarannya gitu terlebih dahulu. Akibatnya hoax, fitnah, dan juga kesalahpahaman itu sering kali terjadi gitu, dan sangat mudah terjadi. Nah, disinilah itu pentingnya etika dalam bermedia sosial. Etika ini bukan cuma bahasa yang sopan, kayak ya udah ngomong sopan aja, bukan hanya sebatas itu, tetapi juga bagaimana seseorang itu bersikap terhadap informasi gitu. Dan Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk komunikasi memberikan pedoman yang sangat jelas dalam hal ini melalui Al-Quran. Salah satu ayat yang membahas persoalan tersebut adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Jika kita melihat tafsir ayat ini, salah satunya menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai peringatan agar kaum muslimin itu tidak tergesa-gesa itu menerima dan menyebarkan sebuah berita. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa berita yang datang dari orang yang tidak jelas integritasnya itu harus diperiksa terlebih dahulu gitu, karena jika langsung dipercaya maka bisa menimbulkan kezoliman dan juga penyesalan gitu. Ibnu Katsir menekankan bahwa perintah fatabayyanu dalam ayat ini itu mengandung makna kehati-hatian gitu dalam menerima informasi, serta kewajiban untuk mencari kejelasan sebelum mengambil sikap atau menyampaikan kembali informasi tersebut kepada orang lain. Sejalan dengan itu, dalam tafsir Al-Qurtubi, ayat ini dipahami sebagai dasar etika sosial dalam Islam. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kesalahan dalam menerima informasi tidak hanya berdampak pada individu, akan tetapi juga dapat merusak tatanan sosial gitu. Oleh karena itu, tabayyun menjadi prinsip penting agar masyarakat tidak terjebak dalam prasangka, fitnah, dan juga konflik. Nah, dari penjelasan para mufassir tersebut dapat dipahami bahwa Quran surat Al-Hujurat ayat 6 itu tidak hanya berbicara tentang satu peristiwa tertentu, tapi juga tentang prinsip universal dalam komunikasi, yaitu tanggung jawab dalam menerima dan juga menyampaikan informasi. Teman-teman, kalau kita kontekstualisasikan penjelasan tadi
dengan realitas zaman sekarang itu sungguh sangat relevan gitu, mengingat zaman sekarang itu informasi itu sangat cepat gitu, kayak dari Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya itu sangat cepat gitu. Potongan video, tulisan itu mudah tersebar sehingga orang kayak ketika viral nih itu video, potongan video apa nih, langsung mereka nih langsung sebar aja gitu tanpa mengetahui full videonya mungkin, tanpa mengetahui siapa yang menyebarkannya mungkin. Dan jika prinsip tabayun itu diabaikan, maka seseorang bisa dengan mudah menjadi bagian dari penyebaran hoax atau fitnah gitu, meskipun tanpa niat buruk gitu. Kayak kita nggak ada niat buruk sekecil pun gitu, tapi ya kita bisa aja terjerat gitu dalam kasus ini jika kita tidak melakukan tabayun terlebih dahulu. Nah, maka ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim itu seharusnya tidak reaktif gitu dalam bermedia sosial. Karena setiap informasi itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sumbernya, kebenarannya, serta dampaknya gitu. Dan dalam konteks dakwah digital, pesan keislaman juga harus disampaikan dengan dasar yang benar, agar dakwah tidak berubah menjadi provokasi atau penyebaran kebencian. Dengan demikian, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 memberikan pesan bahwa etika komunikasi dalam Islam menuntut sikap kritis, bijak, dan bertanggung jawab. Di tengahnya arus informasi saat ini, ayat ini menjadi pedoman agar media sosial dapat digunakan sebagai sarana kebaikan, bukan sumber perpecahan. Maka yuk, kita sebagai seorang muslim, kita tahu ayat ini, kita tahu gitu bahwa Allah tuh udah memperingatkan hal ini dalam Al-Quran. Maka yuk kita sama-sama tabayun, kita sama hati-hati dalam bermedia sosial, dan tetap menyebarkan sesuatu yang baik gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya Agil Amirullah, pamit undur diri. Bye bye.